Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di Ari Jaya Channel, menyapa sahabat-sahabat subscriber di luar sana dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Oke guys, pada kesempatan tema kali ini Ari mau ngebahas untung besar kalau kamu beli rumah di luar perumahan daripada di perumahan. Kok bisa ya? Karena kebetulan informasi-informasi yang saya dapatkan di website itu memang dianulir dari developer raksasa ya guys gitu, dan saya keluar dari out of the box. Mau tahu seperti apa di sini? Oke guys, langsung aja kita masuk di 12 untung besar kalau kamu beli rumah di luar perumahan daripada di perumahan. Mau tahu? Nah oke guys, langsung aja. Yang pertama adalah tingkat sosial seragam di perumahan. Oke guys, jadi kalau misalnya kamu tinggal di perumahan, biasanya mereka punya tingkat sosial yang seragam sama kamu sendiri gitu. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Tapi kalau misalnya kamu tinggal di luar perumahan, kamu punya tingkat sosial yang dinamis guys gitu. Ada yang di atas, ada yang di tengah sama-sama kamu, atau di bawahnya. Sehingga kalau menurut saya itu bisa lebih menguntungkan. Karena apa? Karena ketika kamu punya tetangga yang jujur, terus kemudian yang bisa dipercaya, kamu bisa meng-hire sebagai jadi salah satu karyawan kamu saat kamu jadi pengusaha, atau misalnya kamu bisa berbagi sosial ya gitu ya. Contohnya misalnya mungkin bisa beramal di sekitar warga sekitar ya guys. Kalau menurut saya itu untungnya kamu tinggal di luar perumahan guys. Oke. Yang kedua, memiliki solidaritas tinggi antar warga. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di perumahan, biasanya mereka masing-masing ya guys gitu. Bahkan kamu sendiri nggak kenal tetangga sebelah gitu ya kan. Sementara kalau misalnya kamu tinggal di luar perumahan, biasanya mereka itu punya solidaritas yang tinggi. Bahkan RT-nya pun menganulir setiap warganya untuk bersosialisasi, mungkin kerja bakti, mungkin ada kegiatan sosial lainnya gitu, kurban ya kan. Kamu bisa sebagai jadi panitia di kurban atau misalnya acara kemerdekaan gitu. Itu memang menurut saya lebih worth it banget ya guys gitu. Oke, yang ketiga, standar keamanan. Kalau misalnya kamu tinggal di perumahan bentuk klaster, biasanya memang apalagi sekarang yang terbaru ini sudah dipenuhi dengan klaster, pasar itu dipenuhi dengan skor parking ya guys gitu. Ada akses kartunya sehingga lebih ketat lagi. Bahkan untuk tamu-tamu yang masuk itu untuk meninggalkan KTP gitu. Orang-orang yang tak dikenal gitu biasanya harus meninggalkan KTP ketika kamu masuk di klaster. Sementara kalau misalnya kamu tinggal di luar perumahan, kamu standar keamanan yang menurut saya bagus itu adalah kamu punya tanah kafling, itu kamu bikin sekelilingnya itu pagar gitu. Jadi atau bahkan kalau misalnya kamu bisa meng-hire orang satpam di lingkungan sekitar, kamu bisa yang punya satpam pribadi. Wah, lebih private banget ya guys gitu ya, daripada kamu di klaster perumahan gitu. Oke. Kemudian yang keempat, fasilitas pendukung perumahan. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di perumahan, biasanya sudah didampingi sama fasilitas-fasilitas yang memadai. Itu adalah biaya yang secara tidak sadar kamu itu urunan sama warga perumahan guys. Jadi kalau misalnya kamu jalannya lebar, terus kemudian kamu ada di situ ada bangun taman gitu, kemudian di situ ada masjid gitu ya, otomatis kamu adalah sebenarnya kamu warga yang perumahan yang patungan untuk membuat fasilitas itu guys. Jadi makanya otomatis perumahan itu harganya memang lebih mahal. Tapi kalau misalnya kamu punya perumahan di luar perumahan, otomatis kamu punya fasilitas di dalam kafling rumah kamu itu sendiri ya guys gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau buat ya buat kamu sendiri aja. Misalnya kamu buat kolam renang, apalagi kalau misalnya kafling kamu lebih luas ya guys gitu. Kamu buat taman bermain di rumah kamu sendiri, kafling kamu yang luas itu guys gitu ya. Oke. Terus kemudian
perumahan harga lebih tinggi, gak wajar ya guys gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli rumah di dalam perumahan itu ya wajar harganya lebih tinggi. Yang tadi saya katakan bahwa kamu itu patungan untuk membuat jalan, patungan kamu membuat fasilitas teman bermain, patungan buat lapangan basket, futsal, ya kan, itu adalah fasilitas-fasilitas yang kamu secara nggak langsung harga rumahnya itu memang sudah membiayai itu semua guys, fasilitas-fasilitasnya gitu. Sementara kalau misalnya beli di luar perumahan, otomatis kamu bisa dapetin rumah atau tanah lebih besar dibandingkan di perumahan gitu, karena kamu tidak patungan biaya fasilitas infrastruktur. Jadi kalau misalnya kamu beli di luar perumahan, otomatis ya kamu bisa beli tanahnya lebih luas, terus kemudian bangunannya lebih luas juga gitu ya kan. Jadi otomatis kamu bisa dapetin rumah impian kamu seperti yang kamu inginkan gitu. Oke, terus kemudian infrastruktur memadai. Nah, jadi kalau misalnya kamu tinggal di perumahan, otomatis ya infrastrukturnya sudah memadai. Contohnya misalnya jaringan listrik, misalnya katakanlah ada sebagian di perumahan itu di bawah tanah. Nah, kemudian kalau misalnya untuk di luar perumahan ya otomatis ya dia langsung nyambung ke tiang listrik ya, kabel listriknya. Terus kemudian airnya, saluran pembuangan akhirnya ya otomatis kamu atur sendiri gitu ya kan, jangan sampai menyalahi aturan dan kemudian juga tidak menyalahi aturan dari warga sekitar ya guys gitu ya. Itu hanya dikompromikan saja sih guys gitu. Kemudian untuk legalitas rumah, nah kalau misalnya kamu beli di perumahan, otomatis itu untuk legalitas rumahnya sudah diurus langsung sama pihak developer. Jadi kalau misalnya kamu di luar perumahan, kamu beli tanah yang agak lebih luas di luar perumahan, kamu bisa beli minimal ya AJB dulu boleh, nggak masalah gitu bang. Jadi otomatis lebih murah daripada kamu beli sertifikat. Misalnya katakanlah kamu punya ada tanah dijual 500 meter tapi AJB, dibandingin sama perumahan yang luasnya hanya misalnya katakanlah sekitar 100 meter persegi, harganya kurang lebih kalau misalnya kamu hitung-hitungnya sama gitu ya guys gitu ya. Misalnya tapi kamu karena belinya AJB otomatis kan lebih murah daripada sertifikatnya. Kamu bisa untung besar tuh, kamu bisa dapetin objek tanah yang memang lebih luas. Kamu belinya dengan harga AJB lebih murah daripada sertifikat di perumahan guys. Kamu dapat untung lagi guys itu dari situ. Nah otomatis kamu bisa bangun rumah sesuai impian kamu ya guys gitu. Kamu bangun fasilitas atau mungkin kamu bisa bangun kolam renang. Kalau misalnya kamu bisa bikin akuarium besar ya kan, atau misalnya kamu bisa bikin taman bermain anak gitu ya kan, dengan parkiran yang luas gitu. Karena kalau menurut saya itu lebih menguntungkan kamu punya tanah besar guys gitu daripada rumah besar gitu. Apalagi di sekelilingnya itu sudah dipagar guys gitu. Wah, itu udah untungin banget guys, kamu bisa dapat untung yang cuannya besar banget. Nanti ketika kamu punya budget, kamu tinggal tingkatin aja dari AJB ke sertifikat. Itu mudah banget kok gitu, gampang, gak ribet. Dan bahkan kamu bisa punya rumah seperti layaknya sultan gitu, karena rumah kamu dengan tanah yang lebar enak banget untuk didesain guys gitu. Lebih leluasa lah kamu buat desainnya dan sesuai keinginan kamu guys gitu. Oke, desain fleksibel di luar perumahan. Nah ini benar sekali nih. Kalau misalnya kamu beli di luar perumahan, otomatis kamu desain rumahnya sesuka-suka kamu guys. Mau atapnya mau 10 meter loh, mau kamu beli bangun di kafling tanah kamu itu ada kolam berenangnya atau kolam ikan ya kan, buat tempat mancing ya silakan aja ya kan, karena itu kan rumah sultan kamu guys ya kan. Jadi kamu bisa desain sesuka-suka kamu gitu. Yang menariknya lagi bahkan kalau menurut saya itu temboknya. Jadi kalau misalnya kamu punya perumahan di luar perumahan dengan kafling yang sudah dikelilingin sama pagar yang tinggi ya guys gitu, otomatis kamu antar tetangga temboknya itu nggak bakalan nempel sama rumah kamu guys gitu. Temboknya kamu dengan tetangga ya guys gitu, beda sama di perumahan tembok antar tembok walaupun dia temboknya punya masing-masing gitu ya kan, double dinding gitu ya, tapi tetap aja mereka nempel ya guys gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya di luar perumahan,
mereka tetangga itu nempel temboknya ya tembok pagar ke rumah kamu guys, jadi lebih private ya kalau menurut saya gitu, apalagi punya satpam pribadi guys gitu ya. Nah kemudian tamu wajib lapor di perumahan ya, wajib ya, otomatis ya gitu ya, tadi sudah kita jelasin. Sementara kalau misalnya kamu punya rumah di luar perumahan ya semuanya juga wajib gitu. Kalau misalnya kamu punya tamu ya otomatis ya paling RT-nya aja yang biasanya suka ronda ngelihat mungkin ada warawiri ya kamu tinggal lapor aja sama pihak RT ya, kurang lebih 1 kali 24 jam harus lapor ya guys gitu, apalagi pas lagi kondisi corona kayak gini ya guys. Oke. Terus kemudian nah di luar perumahan untungnya bagi saya ini di luar perumahan ini menurut saya kamu bisa cicil beli cash tanahnya dulu misalnya gitu. Apalagi kamu beli tanahnya AJB, misalnya kamu beli tanahnya dulu, kamu cicil, beli cash, terus kemudian misalnya kamu punya tanah 100 meter persegi nih, kurang nih gitu ya kan, masih ada tanah bisa nerusin nih ke belakang lagi nih gitu, dari belakang 100 meternya itu jadi 400 meter persegi, wah udah kamu punya duit beli lagi gitu dengan tanah AJB, otomatis lebih murah ya guys gitu. Nah itu lebih enak banget guys gitu, kamu bisa cicil dulu sampai jadi bukit yang terus kemudian kamu bangun. Kalau misalnya tanahnya sudah menurut kamu sudah cukup ya kamu bisa pagerin, kemudian kamu bangun rumah sesuai impian kamu, desainnya seperti apa. Terus kemudian yang otomatis semuanya itu kamu beli cash tanpa KPR. Jadi kalau saya sih lebih nyaranin, walaupun saya sebagai pembicara KPR, tapi saya lebih nyaranin untuk sahabat-sahabat ini lebih enaknya kamu ngambil cash aja guys, apalagi kalau misalnya bisa kamu cicil ya guys gitu dari tanah, terus kemudian kamu bangun rumah gitu, itu lebih nikmat banget guys tanpa kamu KPR ya guys gitu, lebih nikmat lah pokoknya gitu ya guys, karena di situ berarti kamu diberi kemampuan, otomatis kamu sudah diberi kemampuan sama Allah ya guys gitu untuk kamu dapetin rumah ini ya guys gitu. Dan kemudian kamu bisa bangun rumah layaknya kayak sultan gitu, kamu bisa cicil lama-lama jadi bukit ya kan, kamu punya rumah tanpa KPR lagi ya kan, kamu nggak perlu terlalu pusing untuk mikirin cicilan per bulan ya guys gitu. Itu menurut saya penting banget itu, dan itu benang merahnya dari video kali ini guys gitu. Oke, tanpa KPR. Terus kemudian saran saya kalau misalnya kamu beli rumah itu di luar perumahan, kamu make sure untuk tanah yang kamu beli itu pastikan itu di pinggir jalan ya guys gitu, pinggir jalan yang minimal itu bisa satu mobil satu motor itu jalan berbarengan, sehingga ketika kamu bangun rumah yang sudah tanahnya kamu beli itu, ketika kamu budgetnya terbentuk gitu, karena memang kan banyak keinginan ya, kalau misalnya kamu renovasi ya pengen ini pengen itu, akhirnya kan kamu minim budget, duit cash kamu habis ya kan, kamu bisa KBR atau kredit pembiayaan rumah gitu, pembiayaan renovasi ya guys gitu, dan itu ada ya gitu di beberapa bank ada gitu. Nah kamu dengan kamu ambil tanah kafling di pinggir jalan itu biasanya masuk dalam kategori kamu dapat pembiayaan gitu. Kalau misalnya kamu beli rumah, beli rumah sultan, cuman kamu bisanya masuk mobil doang, udah gitu mepet ya kan, otomatis kamu nggak bisa dibiayain guys gitu. Jadi makanya saran saya make sure lagi nih, kalau misalnya kamu beli tanah kafling, pastiin kamu beli itu masuk mobil dan satu motor gitu, minimal ya guys gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih ya silahkan, itu lebih bagus guys gitu. Jadi sehingga kalau ketika dana kamu terbentur gitu, kamu bisa ngajuin pembiayaan. Karena kebetulan pas saya Pak siapa ya waktu itu ya, jadi ketika dia mentok Pak siapa gitu untuk renovasi, kemudian dia ngajuin kredit guys ke saya gitu. Waktu itu pas di daerah Bintaro ya saya waktu itu, akhirnya ya udah saya bantu beliau untuk pengajuan pinjaman untuk renovasi guys gitu. Cuman kalau nggak salah dia itu yang diambil kredit agunan rumah ya guys gitu, jaminannya sertifikat.
Nah kalau misalnya kamu punya tanah ya, kalau misalnya kamu mau sertifikatin dulu, itu lebih better gitu. Kemudian kamu bangun rumah, ketika kamu dananya mentok, sertifikatnya itu lah bisa jadi jaminan. Tapi kalau misalnya AJB ya kamu belum bisa ngajuin jaminan untuk kredit pembangunan rumah guys gitu. Oke, ini poin penting juga. Kemudian untuk yang terakhir, nebeng fasilitas. Nah ketika kamu udah di pinggir jalan, minimal satu mobil satu motor masuk, terus kemudian ternyata tanah rumah yang mau kamu bangun ini dekat sama perumahan Bintaro, dekat sama perumahan Pondok Indah, dekat sama Kota Harapan Indah, dekat sama Sumarekon, Podomoro gitu. Wah itu pas banget guys. Karena apa? Kamu bisa nebeng fasilitas guys. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu tinggal di dalam pasar Sumarekon atau Podomoro gitu ya. Ya tapi kalau misalnya kamu memang mau ambil perumahan yang pure dikelola sama Sumarekon, Podomoro ya silahkan aja guys, nggak masalah bagi saya. Tapi kalau kamu mau untung besar gitu, kamu hanya nebeng fasilitas aja guys. Dan kebetulan kamu dapat tanah kaflingnya itu dekat sama developer besar yang sedang bangun mall. Terus kemudian mereka bangun kolam renang waterboom, terus kemudian mereka bangun taman bermain yang besar ya kan. Terus kemudian taman kota ya kan, ya itu bisa kamu pakai fasilitasnya ya guys gitu. Jadi untung besar banget kan kalau misalnya kamu punya kamu bisa punya rumah di luar perumahan. Dan itu bagi saya impian saya banget guys, buat bikin rumah sultan buat diri saya sendiri. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu like, subscribe, dan kemudian kamu share. Barangkali di luar sana ada teman-teman kamu atau sahabat-sahabat kamu atau saudara-saudara kamu yang sedang bimbang mau ambil di perumahan atau di luar perumahan. Mungkin ini jadi rekomendasi. Kalau misalnya kamu mau kasih saran, kritik, terus kemudian komentar di bawah ini boleh, silahkan aja guys. Nanti pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada saran yang baik itu akan saya upload jadi video baru yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya gitu. Sukses selalu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.